Berikutnya poin B, profil terdakwa. Abdul Aziz bin Syamsi adalah seorang pengusaha berusia 32 tahun yang merupakan pemilik sah pabrik rokok PR Putra Permata Biru di Bangkalan, Jepara. Terdakwa melakukan tindak pidana cukai didorong oleh motif ekonomi. Ia merasa usaha resminya yang telah memiliki nomor pokok pengusaha barang kena cukai atau NPPBKC itu tidak mampu bersaing karena beban tarif cukai yang terus meningkat. Untuk mengatasi hal ini, pada tahun 2015 ia memilih jalur ilegal dengan menyewa sebuah rumah di Desa Robayan, Jepara, hanya dengan seharga 300.000 per bulan. Rumah tersebut ia jadikan sebagai pabrik dan gudang gelap untuk memproduksi rokok tanpa membayar cukai, dengan memperkerjakan sekitar 6 orang. Jadi modusnya, tembakau digiling di pabrik resminya, kemudian rokok batangan tersebut dibawa ke lokasi ilegal untuk dilakukan proses penyontongan atau pengemasan ke berbagai merek, seperti Sultan, Mentol, Lasem, PB, dan Virgo, tanpa dilekati pita cukai sama sekali, lalu dijual berdasarkan pesanan. Kronologi penggerebekan. Aktivitas ilegal ini akhirnya terbongkar. Berdasarkan informasi masyarakat, tim kantor Bea Cukai tipe Madya Kudus melakukan penggerebekan pada 4 November 2015 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat di dua lokasi, yaitu rumah pribadi Abdul Aziz dan di rumah sewaan di Robayan. Petugas menyita bukti yang sangat besar, meliputi puluhan ribu bungkus rokok jadi tanpa pita cukai, bahan baku, alat produksi, serta satu kantong pita cukai yang diduga palsu. Dari barang bukti tersebut, dihitunglah kerugian negara karena hilangnya penerimaan cukai dan pajak rokok. Berdasarkan tarif terendah saat itu, yaitu Rp265 per batang untuk sigaret kretek mesin atau SKM, dan Rp80 per batang untuk sigaret kretek tangan atau SKT, ditambah pajak pokok 10%, kerugian negara ditetapkan sebesar Rp339.964.902,4. Masuk ke poin D, yaitu peraturan yang dilanggar. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, yang dimana isi pasal ini barang yang kena cukai hanya boleh dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati oleh pita cukai. Nah, pelanggaran terdakwa ini yaitu menjual rokok XKM 9 merek berbeda, sudah dikemas untuk penjualan eceran, tapi tanpa dilekati pada pita cukai, dan totalnya itu 949.049,6 batang rokok siap jual plus 183 kilogram rokok yang belum dikemas. Nah, si modus operandi ini yaitu produksi di pabrik legal, lalu sewa lokasi terpisah untuk pengemasan ilegal, kemas rokok tanpa pita cukai, dan jual langsung ke pembeli. Nah, pasal yang dikenakan pada pelanggaran undang-undang yang pertama ini yaitu pasal 29 ayat 1, yang dimana barang kena cukai harus dilekati pita cukai sebelum dijual. Yang kedua itu pasal 54 sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda 10 kali nilai cukai. Lalu yang kedua yaitu PMK nomor 205 garis miring PMK 011 garis miring 2014 tarif cukai, yaitu tarif yang berlaku sesuai dengan jenis rokok yang ada gitu. Yang pertama itu ada SKM sigaret kretek mesin, yaitu tarifnya dengan tarif 265 per batang, dan SKT yaitu sigaret kretek tangan dengan tarif 80 per batang. Nah, pelanggaran yang dilakukan itu tidak membayar cukai sesuai tarif yang ditetapkan gitu. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terkait pajak rokok. Nah, pajak rokok itu 10% pada tahun 2009 itu 10% dari nilai cukai dan harus disetor ke pemerintah daerah. Pelanggaran yang dilakukan dia tidak hanya tidak membayar cukai, tapi
dia juga sudah melanggar dari tarifnya dan lain-lainnya. Jadi karena tidak membayar cukai, otomatis otomatis pajak rokok juga tidak dibayar gitu. Baik, melanjutkan dari poin D. Sekarang ke poin E, perhitungan kerugian negara. Sini ada rincian barang bukti, itu jenis rokoknya dari SKM dalam bentuk dikemas ada 949.496 batang dengan tarif per batangnya 265 perak. Kemudian ada SKM yang belum dikemas berjumlah 107.400 batang dengan tarif per batangnya 265 perak. Kemudian ada SKT yang belum dikemas dengan jumlah 9.000 batang dan tarif per batangnya 80. Nilai cukainya ini semua di jumlahnya dikalikan dengan per tarif. Total seluruh perhitungannya 308.877.184 rupiah. Dengan pajak rokoknya 10%, yaitu kita mendapat 30.887.718. Dengan total kerugian negaranya yaitu 334.764.902,4 rupiah. Pada saat kali ini kita akan melihat putusan Mahkamah Agung yang dikeluarkan pada 16 Mei 2017. Putusan ini menjadi penting karena menunjukkan arah kebijakan penegakan hukum pajak yang lebih berorientasi pada pemulihan kerugian negara, bukan semata-mata penghukuman bagi pelaku. Mahkamah Agung menegaskan bahwa dalam perkara ini prioritas utama adalah pengembalian kerugian negara melalui mekanisme denda, bukan dengan menjatuhkan pidana penjara. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tujuan hukum pajak bukan hanya memberikan efek jera, tapi juga memastikan penerimaan negara dapat dipulihkan secara nyata. Hal lain yang perlu diperhatikan, terdakwa dalam kasus ini merupakan pengusaha kecil dan tradisional. Kondisi ini menjadi pertimbangan penting bagi majelis hakim karena karakteristik pelaku usaha kecil berbeda dengan korporasi besar yang memiliki sumber daya dan sistem administrasi yang lebih kompleks. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi yang bersifat finansial dinilai lebih proporsional dan berkeadilan. Secara keseluruhan, putusan ini mencerminkan bahwa hukum pajak di Indonesia tidak hanya menekankan aspek represif, tetapi juga mempertimbangkan keadilan, keberlangsungan usaha kecil, serta efektivitas pemulihan kerugian negara.